Contoh perilaku amanah apa saja anak-anak? Ada jujur, ada lagi berperilaku baik kepada orang tua, ada lagi apa? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oh iya benar Mas Ali, benar Mbak Nurul. Nah anak-anak pada kesempatan kali ini Bu Umas akan menjelaskan tentang perilaku terpuji yaitu amanah. Stop, Bu Umas aku nggak jadi belajar. Kenapa? Aku maunya jajan di kantin. Kok jajan di kantin memangnya bawa uang? Enggak sih, tapi tadi Bunda ngasih uang. Kan bisa buat jajan. Oh, itu kira-kira termasuk perilaku amanah atau tidak ya anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat slide yang akan Bu Umas tayangkan. Nah, hari ini kita akan belajar perilaku amanah. Tujuannya adalah melalui perilaku amanah, anak-anak nanti diharapkan dapat menguraikan, menelaah, dan kemudian dapat mengembangkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengertian amanah itu apa sih? Amanah artinya dapat dipercaya. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk menunaikan segala kewajiban sebagai seorang Muslim. Contohnya apa saja? Siapa yang tahu? Coba Mbak Nurul apa? Iya benar, ada sholat, apalagi Mas Adli? Ada zakat, iya ada puasa. Nah, perilaku amanah ini didasari pada surat An-Nisa ayat 58. Coba siapa yang berani membacakan? Oh Mbak Nesa, ayo silakan dibaca Mbak Nesa. Iya, bagus sekali Mbak Nesa. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam Islam menjaga amanah itu hukumnya wajib. Oleh karena itu yang melanggarnya berarti termasuk dianggap sebagai perilaku khianat. Nah, perilaku khianat ini merupakan salah satu ciri-ciri dari orang yang munafik. Nah, dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ayo coba siapa yang berani membaca? Oh, nggih, Mas Ali. Silakan Mas Ali dibaca. Iya, terima kasih Mas Ali. Nah, bentuk perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diwujudkan dalam satu, menjaga titipan. Kalau anak-anak diberi titipan uang 5.000 misalnya harus disampaikan sama Bu Guru, berarti harus diberikan sama Bu Guru juga 5.000, tidak boleh dikurangi. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Contohnya jabatan sebagai ketua kelas itu nggak boleh disalahgunakan. Yang keempat adalah memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, hikmah berperilaku amanah itu apa saja? Kalau anak-anak bisa menerapkan perilaku amanah, maka anak-anak bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, yang kedua, anak-anak akan mendapat banyak teman. Dan yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu contoh hikmah perilaku amanah. Nah, selanjutnya, sebelum kita evaluasi, coba Bu Umas akan menayangkan satu video. Aku menyesal. Setelah anak-anak melihat tayangan video, sekarang coba kita perhatikan sikap si Lulu dan si Yusuf. Lulu tadi mau menggunakan uang yang diberikan ibunya untuk membeli makanan di kantin, padahal dia harus menyampaikan uang tersebut pada Bu Guru. Yang kedua, sikap si Yusuf, seorang penggembala yang suka berbohong dan akhirnya semua hewan ternaknya dimakan oleh serigala. Nah, sekarang apa yang bisa anak-anak amati dari kedua peristiwa tadi? Pinter, bagus Mbak Nesa, pinter Mas Adli. Nah, sekarang kita bagi satu kelas ini menjadi dua kelompok ya. Sekarang bisa kalian diskusikan apakah sikap Yusuf dan sikap Lulu termasuk perilaku amanah. Jika iya, berikan penjelasannya. Namun jika bukan perilaku amanah, maka berikan alasan kalian. Sudah? Kalau sudah berdiskusi, silahkan dipresentasikan ke depan. Ketua kelompoknya siapa? Mbak Nurul. Ya, maju Mbak Nurul. Oke, pintar Mbak Nurul. Sekarang yang kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga bagus, hebat. Nah, anak-anak, dari kedua penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam berperilaku amanah kita juga harus melakukan perilaku yang lain. Contohnya jujur, bertanggung jawab,
dan tidak suka berbohong, karena berbohong termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Nah, setelah ini Bu Umas akan memberikan lembar kerja pada anak-anak, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Itu ya. Sudah, kalau sudah selesai, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Besok kita akan bertemu kembali dan membahas tentang perilaku sabar melalui keteladanan Bilal bin Rabah. Sebelumnya, kita semangat dulu yuk, tepuk semangat. Aha. Semangat, semangat, semangat. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mas atas presentasi praktik mengajarnya. Selanjutnya akan diperdalam dan berikan catatan serta masukan dari Pak Jaka Siswanta. Waktu sebenarnya disilakan, semoga Pak Jaka. Arun, Bu Umas. Iya, Pak. Ya, selamat Bu Umas. Bu Umas telah mempresentasikan praktek mengajar pada kesempatan siang ini. Mengajarnya bagus, waktunya tidak ada 10 menit, masih sisa. Ini capaian waktu tercepat. Selama ini waktu tercepat 9,5 menit. Ternyata Ibu semuanya dilaut dengan sudah nggak lihat waktu. Nggak apa-apa, tidak harus melihat waktu. Yang penting tahapannya disampaikan sesuai rencana begitu. Nah, sebelum saya mencermati penampilan Bu Umas, saya sudah mencermati RPP yang Bu Umas upload ya. Semua komponen ditulis dengan baik ya. Tetapi yang saya perlu sampaikan pada RPP di bagian pendahuluan perlu ada satu komponen yang isinya memberikan motivasi kepada anak-anak. Ya. Motivasi kepada anak-anak yang apa ya? Yang bagian ini juga nanti menjadi apa ya? Menjadi acuan untuk Ibu melaksanakan di pembelajaran begitu. Kemudian yang kedua, pada bagian akhir yakni di penilaian. Memang di RPP Bu Umas telah ada dan tertulis komponen H ya. H itu kan penilaian pembelajaran, remedi dan pengayaan. Instrumen dan teknik penilaian. Teknik penilaian itu kan ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, sikap itu akan dinilai dengan jenis instrumen apa, kemudian pengetahuan dengan jenis instrumen apa, demikian pula untuk keterampilan dengan jenis instrumen apa, begitu. Nah, itu nanti ditambahkan, tidak hanya sekedar dengan teknik penilaian sikap, ya ketiganya memang harus harus terukur sebagai cara untuk menjawab indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajarannya begitu. Instrumen penilaian kan Ibu taruh di lampiran 1 sampai lampiran 6 ya. Lampiran 2 sampai lampiran 6. Ya, Pak. Nah, pada penulisan lampiran sebaiknya dikasih judul ya. Dikasih judul lampiran 2, apa judulnya, tidak langsung lampiran 2 isinya adalah instrumen, tidak. Terus lampiran 1 itu dipakai untuk apa, Bu Mas? Yang workshop itu ya, Pak? Ya. Itu sebenarnya mau sekalian saya buat RPP buat PTK itu kan prasiklusnya gitu, Pak, maksudnya. Nah, worksheet itu dipakai untuk apa? Atau dipakai pada bagian mana? Untuk di komponen RPP? Ya, kalau untuk sejujurnya untuk RPP ini seharusnya ini tidak saya sertakan, tapi ini kemarin itu ngopi pada instrumen PTK, Pak. Jadi saya belum saya. Nah, saya kira lampiran 1 itu bisa digeser kalau memang terkait dengan kegiatan pembelajaran ini tidak ada kaitannya, kira-kira begitu. Oke, Pak.
Saya kira itu terkait dengan catatan masukan saya pada naskah Bu Umas mengenai RPP. Selanjutnya pada penampilan kali ini, saya tidak terlalu tidak terlalu cermat sekali memperhatikan Ibu ketika tadi mengajar di bagian pendahuluan. Apakah tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini? Oh, dereng. Jadi saya kira saya yang tidak cermat. Saya tidak menemukan Bu Umas menyampaikan tujuan pembelajaran kali Oh, sudah ini. Pak, sudah Pak. Tadi ada di PPT-nya. Bukan, penyampaian Ibu bahwa anak-anak hari ini kita akan begini, diharapkan anak-anak begitu, gitu loh maksudnya. Nek secara niku mboten cuma tujuannya. Yang saya cermati justru tadi Ibu terbawa oleh mitra Ibu, ya, tangan kiri Ibu tadi sebagai mitra yang pada akhirnya justru membuat Ibu lupa menyampaikan secara oratif kepada anak-anak. Jadi saya kira perlu disampaikan, ditegaskan, anak-anak setelah mempelajari bla 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 ini dengan cara ini kalian diharapkan dapat, nah, gitu loh. 1, 2, 3 dan sebagainya. Menganalisis atau apa kan begitu sesuai dengan rumusan tujuan pembelajarannya. Ya. Itu ya saya tidak jumpai begitu. Kemudian yang kedua, apakah ketika Ibu praktik, ya, itu benar-benar merealisasi apa yang Ibu tuliskan di RPP? Mulai dari pendahuluan, inti, penutup. Semuanya Ibu munculkan? Ataukah ada yang kurang Ibu praktikkan? Gitu. Sepertinya sudah, Pak. Betul, sudah. Ya, yang tidak tadi worksheet itu tadi, worksheet siswa itu. Ya, coba nanti dipastikan kembali ya. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi, guru menyampaikan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan, seperti itu ya. Sudah ya tadi ya. Nggih. Ya, saya hanya memastikan bahwa apa yang Ibu tulis itu betul-betul Ibu lakukan. Selanjutnya Bu Umas, di kegiatan inti. Kegiatan inti itu akan berkaitan dengan model pembelajaran dan pendekatan yang Ibu pilih begitu. Nggih. Untuk pembelajaran kali ini Ibu menggunakan model apa, Bu? Model pembelajarannya pakai apa? PBL, Pak. PBL. Nggih. Terus PBL itu betul-betul dilaksanakan? Nggih. Pada saat apa Ibu bisa bercerita ke saya, ini loh Pak, saya melaksanakan PBL, langkah-langkahnya ini, gitu loh. Pada kegiatan inti, Pak. Lah iya. Sampai penutup. Nggih. Di kegiatan awal itu kan memotivasi anak. Kegiatan PBL itu langkah-langkahnya kan yang pertama memberikan masalah pada anak. Kemudian dari masalah tersebut dianalisis oleh anak. Coba dikaitkan dengan yang Ibu laksanakan, tidak secara teoretik saja begitu. Memberikan stimulus melalui masalah yang saya tunjukkan tadi tentang sikap si Lulu sama si Yusuf di video yang sudah saya sajikan tadi. Kemudian dari kedua sikap itu anak-anak belajar untuk menganalisis apakah itu termasuk dalam sikap amanah maupun boten. Nah, dari situ nanti didiskusikan dengan kelompok anak-anak masing-masing dan dibuat kesimpulan. Ngoten, Pak. Oke. Baik, ketika dibuat kesimpulan, pada saya melompat ini sekalian. Pada kegiatan penutup, apakah Ibu melakukan penyimpulan bersama anak-anak? Untuk yang peer teaching kemarin melakukan. Yang ini kok, yang ini. Kan aku ramruh peer teaching itu. Nah, Ibu waktunya masih sisa 3 menit, tapi itu, Pak, ada bagian yang ditinggalkan. Mestinya kan di bagian akhir itu bersama anak-anak melakukan penyimpulan dari kegiatan mempelajari materi yang sudah berlangsung sekian waktu pada hari ini, misalnya begitu. Kemudian Pak, yang kedua, tadi saya lihat Ibu menyampaikan LKPD atau apa untuk dikerjakan anak-anak itu memang ada di situ, kan begitu? Iya, Pak. Menyampaikan materi yang akan datang sudah disampaikan, dan perlu ditambahkan memberikan pesan-pesan positif kepada anak-anak, ya, untuk
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di pernyataan penutup itu saya hanya ingin memastikan bahwa langkah PBL yang terakhir yang Bu Umas pilih itu justru tidak dilakukan. Nah, Kesimpulan nih Pak. Nah, terus pendekatannya itu kan menggunakan 4C dan TIPEK ya itu ya. Iya Pak. Itu tadi dilaksanakan tidak Bu Umas? 4C sudah Pak. Nah, jelaskan di bagian-bagian mana masing-masing Ibu bisa memberi penjelasan. Sudahnya itu sudah di mana? Critical thinking itu anak-anak melihat permasalahan yang saya berikan sebagai stimulus awal. Terus yang kedua, collaboration itu anak-anak berdiskusi, Pak. Ya, tadi ada enggak diskusi anak-anak? Ada, Pak. Sudah saya beri. Terus yang communication? Communication menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi tadi, Pak. Oke. Nah, kalau kemudian kreativitinya? Kreativitinya itu menyimpulkan tadi. Muncul tidak? Ya, tadi saya simpulkan. Ya, jadi nanti dilengkapi ya. Yeah. Karena Ibu punya waktu yang cukup gitu. Ya. Saya kira itu Pak Marom, Pak Arum kok Pak Marom. Oh enggak, matur nuwun Pak Arum. Nggih, matur nuwun Ade. Nggih. Baik, Bu Umas. Selamat sebelumnya sudah presentasi di Ujian Kompres yang hari ini. Iya, Pak. Saya mengucapkan nggih, Bu Umas. Yang pertama, materi yang dengan sajikan itu murni dari buku paket atau sudah hasil kompilasi? Murni dari buku paket. Kalau murni dari buku paket itu, menurut Bu Mas kira-kira masih ada yang kurang atau tidak? Kalau menurut saya masih ada yang kurang, di situ tidak dijelaskan dampak orang yang berkhianat, tidak melakukan amanah itu seperti apa, dalilnya apa itu belum ada. Nah, kalau di materi buku paket ada yang kurang, sedangkan itu menjadi bagian dari indikator pencapaian pembelajaran, berani tidak Bu Mas menambahkan di RPP-nya? Oh, iya Pak. Nah, harusnya ditambahkan ya untuk melengkapi itu. Kemudian, ketika kemudian materi yang kita sampaikan itu dengan tujuan indikator yang dicapai seperti itu tadi, kalau kemudian materi yang disampaikannya sebatas pengertian, dalil, dan hikmahnya, itu sudah cukup apa belum menurut pandangan itu? Dalil? Kan cuma pengertian. Amanah adalah bahwa dalilnya ini, hikmahnya ini. Kira menurut pandangan gimana? Harusnya dilengkapi apa lagi? Ini kalau untuk memenuhi 5W1H itu sepertinya masih kurang, Pak. Ya. Itu baru pengertian, itu berarti buat apa makna amanah itu sendiri. Ya. Kemudian dalil itu juga masih apa dalilnya masih menjelaskan tentang apanya. Kemudian kenapa kita berperilaku amanah? Itu ada Pak, hikmahnya itu tadi sudah dijelaskan. Oh, harusnya begitu nggih. Harusnya ada kaidah 5W1H itu lengkap di materi itu, mengarah kepada indikator yang ingin dicapai. Tapi pada praktiknya Bu Mas masih sering menggunakan buku paket sebagai acuan dalam pembelajaran utamanya ya. Iya Pak, iya. Berarti selama ini menyampaikan materinya belum komprehensif. Gitu ya. Artinya perlu diperbaiki lagi. Terus berikutnya di materi tadi kan ada ayat utamanya ya, ayat utama yang jadi dasar atau dalil dari materi ini. Bisa dibacakan, Mas? Iya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Baik, ayat ini kalau dijelaskan secara sederhana itu ke anak itu kira-kira menjelaskan tentang apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan. Bukan artinya, tapi inti dari ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada orang itu apa itu, kepada orang yang membaca ini itu sebenarnya apa sih inti dari ayat ini? Ya, memerintahkan setiap orang untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Oke, intinya ini adalah ayat tentang orang harus menjadi orang yang amanah. Gitu ya. Amanah. Oke, berikutnya saya dibantu untuk menuliskan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya, Pak? Oke. Tulis yang diingat, nggak usah melihat. Sampun, Pak. Ya, bisa ditunjukkan. Nggak lihat. Dinaikkan Bu, nggak kelihatan. Ah ya, ada. Naik lagi ya, cukup. Ya, oke, cukup. Baik, dari saya cukup itu, Bu Mas. Jadi catatan penting saya adalah jadi guru jangan sampai terjebak pada buku paket, tetapi harus berani menambahkan atau mengurangi, tetapi tetap fokusnya pada indikator yang ingin dicapai. Gitu ya. Jadi hingga materi yang kita sampaikan ke anak betul-betul materi yang lengkap, detail, bukan sebatas tekstual sesuai dengan buku paket yang ada. Baik, begitu. Terima kasih Bu Mas. Dengan demikian selesai ujian komprehensif atas nama Bu Mas Siviati. Selanjutnya, ini terakhir Pak Jaga. Langsung kita akhiri mawon nggih. Nggih. Terima kasih Bu Mas. Kita akhirin bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.